Halo teman-teman, kenalin, nama aku Dinia Stuti. Aku salah satu mahasiswi dari kampus Tiami Bekasi. Sekarang ini aku mau ngejelasin tentang struktur organisasi dari PT Pertamina Persero. Di sini pertama ada direktur utama, wakil direktur, kepala satuan pengawas internal, sekretaris perseroan, kepala hukum korporat, kepala bidang usaha LNG, SVP Perencanaan Pengembangan Bisnis dan Transformasi, Direktur Hulu, Direktur Pengolahan, Direktur Umum, Direktur Pemasaran dan Niaga, Direktur Perencanaan Profesi dan Manajemen Resiko, Direktur SDM, dan terakhir Direktur Keuangan. Sekarang aku mau nyebutin beberapa tugas dan wewenang dari masing-masing. Yang pertama ada Direktur Utama. Direktur utama itu tugasnya mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian, dan kesekretariatan. Memimpin rapat umum dalam hal untuk memastikan pelaksanaan tata tertib. Menyesuaikan alokasi waktu per item, masalah agenda penentuan urutan, mengarahkan diskusi ke arah konsensus, menjelaskan dan membicarakan tindakan dan kebijakan. Melaksanakan tugas-tugas yang memberikan direktur utama. Yang kedua, tugas dari wakil direktur. Mewakili perusahaan di dalam dan di luar organisasi. Menyusun dan mengevaluasi sasaran dan rencana perusahaan. Mengelola kekayaan perusahaan. Sekarang yang ketiga ada dari satu pengawasan internal atau SPI. Tugas dan tanggung jawab dari SPI itu membuat strategi kebijakan dan rencana kegiatan pengawasan, memonitor tujuan dan strategi pengawasan secara keseluruhan dan melakukan kajian secara berkala. Memastikan sistem pengendalian internal perusahaan bekerja efektif, termasuk melakukan kegiatan yang dapat digunakan untuk penyimpangan dan melakukan penilaian terhadap sistem tersebut secara berkala. Selanjutnya ada sekretaris perusahaan. Beberapa tugas dan tanggung jawab sekretaris itu ada mempersiapkan penyelenggaraan RUPS, mencatat PT khusus berkaitan dengan direksi dan keluarganya serta komisaris dan keluarganya yang baik maupun afiliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peran lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan perusahaan. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada direktur utama secara berkala. Kita lanjut lagi, ada kepala hukum korporat. Beberapa tugas dari kepala hukum korporat itu memastikan seluruh rancangan, pembuatan, dan pelaksanaan berbagai ragam jasa konstodian sentral. Peraturan operasional juga perjanjian-perjanjian resmi yang diterapkan perusahaan dilakukan sesuai dengan standar dan kaidah yang benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Memastikan kesesuaian peraturan dan pengambilan hasil. Penanganan penyelesaian perselisihan perusahaan. Ada kepala unit usaha LNG. Kepala unit usaha LNG, kepala bidang usaha LNG membawahi manajer pengembangan pasar LNG, manajer penjualan LNG, manajer transportasi LNG, manajer operasi kilang LNG. Di sini juga ada direktur hulu. Direktur hulu membawahi deputi direktur perencanaan dan evaluasi, deputi direktur pengembangan usaha dan manajer umum kegiatan hulu. Sementara untuk konsultan hukum dan sekretariat direktur hulu bertanggung jawab langsung untuk direktur hulu. Kita lanjut ke direktur pengelolaan. Tugas dari direktur pengelolaan memimpin semua kegiatan dan perencanaan, pengobatan dan distribusi, pemeliharaan sumber-sumber dan udara distribusi, memberi keputusan untuk menyelesaikan soal prinsipil dalam bidangnya,
siap kontrak dengan pemborong, pelaksana pekerjaan, pengawasan, pelaksanaannya, dan pemeriksaan di lapangan. Direktur umum, tugas dan wewenang dari direktur umum gak beda jauh sih dari direktur utama. Beberapa contohnya seperti mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian, dan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan, merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber lain juga pembelanjaan dan kekayaan perusahaan, mengajak uang hasil penagihan dari udara dari langganan. Bener kan? Gak beda sama direktur utama. Sini ada direktur pemasaran dan niaga. Beberapa dari tugas perencanaan direktur pemasaran dan niaga melakukan perencanaan pengembangan strategi pemasaran, hasil produksi yang terpadu, dan pengerjaan yang efisien dengan memperhatikan sumber daya perusahaan. Menyusun perencana sebuah program kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang dalam menunjang terlaksanaannya tujuan. Tugas pelaksanaannya, pekerjaan dan pembagian atau pendelegasian tugas dan tanggung jawab. Bekerja dengan bagian lain untuk mendukung kelancaran proses kerja di perusahaan. Menyusun prosedur dan instruksi kerja untuk bagian pemasaran. Tugas pengawasan, melakukan pengawasan dan proses terhadap pemasaran, melakukan pemasaran di bagian pemasaran, dapat bekerja sesuai dengan ketentuan perusahaan. Direktur SDM, tugas dari Direktur SDM merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM. Menetapkan dan mempertahankan sistem yang sesuai untuk mengukur aspek yang penting dari pengembangan HR. Memonitor, mengukur, dan melaporkan masalah, peluang, rencana pengembangan yang berhubungan dengan SDM, dan pencapaian dalam skala waktu dan bentuk yang sudah disepakati. Yang terakhir, Direktur Keuangan. Direktur Keuangan. Beberapa tugas dan tanggung jawab Direktur Keuangan adalah mengawasi semua masalah yang menyangkut kelancaran penyediaan keuangan dan semua dana perusahaan. Mengawasi pengalokasian dana-dana yang tersedia agar sesuai dengan taksiran kebutuhan dan mengambil keputusan dalam pemindahan dana-dana yang diperlukan. Nah, dari yang aku jelasin tadi, itu hanya beberapa tugas dan wewenang dari struktur organisasi Pertamina Persero. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri ya. Dadah, bye-bye.